Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa khatib mewasiatkan kepada khatib dan mengajak seluruh kaum muslimin jamaah Jumat, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan seluruh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullah mastata'tum. Takutlah kepada Allah dengan jalan perintah Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi dalam meninggalkan yang dilarang dan bentuk ketakwaan yang berikutnya, yaitu meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah SWT. Jangan sekali-kali kita melakukan yang telah dilarang oleh Allah SWT. Dan inilah bentuk amal saleh, ketakwaan, amalan yang kita kerjakan karena perintah Allah dan kita tinggalkan karena larang Allah Ta'ala. Inilah yang menjadi amal saleh sebagai bekal satu-satunya bagi kita di akhirat nanti, di hari akhirat nanti, yang mana hari yang tidak ada pilihan ketika itu hanyalah dua, yaitu salah satu dari dua tersebut, yaitu surganya Allah atau nerakanya Allah SWT. Maka ketika itu yang bermanfaat adalah amalan yang kita kerjakan berupa ketakwaan tadi kepada Allah SWT. Dan hendaknya kita bersabar untuk selalu takut kepada Allah SWT. Karena kesabaran ini adalah perintah dari Allah SWT. Mungkin kita sering mendengar kata sabar, tetapi apa makna dari sabar itu sendiri? Dan apa yang akan kita dapatkan ketika kita betul-betul sabar sesuai dengan yang akan kita pahami makna dari kesabaran tersebut? Apa saja yang akan kita dapatkan? Yang mana sabar ini adalah perintah dari Allah SWT. Sabar untuk selalu takut kepada Allah, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dalam surah Ali Imran. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian. Yang mana Allah memerintahkan, bentuk kata perintah ini adalah suatu kewajiban. Kemudian itu wajib kepada kalian wahai orang beriman untuk sabar. Wa sabiru, dan berusahalah untuk sabar. Wa rabitu, dan tetap waspada. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan takutlah kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kepada kita wajib untuk bersabar dan akan mendapatkan di antaranya adalah kemenangan. Apakah sesungguhnya makna dari sabar tersebut? Maka hakikat dari sabar yaitu kita menguatkan jiwa kita untuk kokoh
mengerjakan, untuk terus menerus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang dilarang Allah taala, dan berlapang dada serta ridho dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah taala kepada kita di dunia ini. Jadi inilah bentuk kesabaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan kembali untuk terus melakukan syariat Islam berupa perintah, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh yang dilarang Ta'ala, dan berlapang dada ridho dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan pada kita di dunia ini. Maka ketika kita, apapun keadaan kita, karena memang kita keberadaan di dunia ini untuk diuji oleh Allah Ta'ala, untuk diuji siapakah yang terbaik di antara kita. Dalam menghadapi ujian demi ujian yang ada di dunia ini, maka perintah Allah pada kita adalah untuk tetap bersabar, untuk tetap melaksanakan perintah Allah, untuk tetap meninggalkan yang dilarang Allah Ta'ala, dan untuk tetap ridho dengan ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan. Nah, itulah makna dari hakikat sabar. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan bahwa tujuan kita berada di dunia ini selain beribadah kepada Allah, dan kita akan diuji Allah Ta'ala. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan benar-benar uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan rasa takut, wal ju' dengan rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan hilangnya nyawa, wa basyiris sabirin, was samarat, dan berkurangnya buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan beri kabarlah gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah menjadikan kita bahwa beradaan kita di dunia ini untuk diuji Allah Ta'ala. Allah juga mengatakan yang lain, afahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira ketika mereka sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, mereka tidak akan diuji? Menunjukkan pertanyaan ini adalah sebagai ingkar, bahwa Allah mengingkari kalau ada orang yang mengatakan demikian. Sesungguhnya dengan kita beriman kepada Allah, maka ujian demi ujian pun akan terus Allah berikan pada kita, sehingga menjadikan derajat kita makin tinggi di sisi Allah Ta'ala. Kita sudah tahu bahwa Rasulullah SAW mengatakan orang yang terbaik, yaitu yang terbaik di antara manusia adalah para nabi. Kenapa? Karena para nabi mereka yang paling banyak ujiannya diberikan Allah Ta'ala. Kemudian summal amsal fal amsal, kemudian setelahnya dan setelahnya. Maka kita lihat kenapa ulul azmi mendapatkan posisi yang begitu dekat di sisi Allah Ta'ala. Karena ulul azmi mereka dengan ujian melebihi dari manusia yang lainnya, sehingga mereka dijadikan Allah Ta'ala manusia yang paling dekat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kita beriman kepada Allah, maka makin banyak ujian yang akan kita dapatkan, sebagaimana yang tadi telah diberikan Allah Ta'ala. Maka bagi orang beriman, Allah wajibkan untuk senantiasa bersabar, yaitu untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan dilarang Allah Ta'ala. Ketika kita bisa berusaha tetap istiqomah dalam kesabaran, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang Allah Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang akan kita sebutkan, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyebutkan, menjanjikan bahwa orang yang bisa terus taat kepada Allah dan berlapang dada dengan setiap ujian tersebut akan menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Memang tujuannya ketika kita diberi ujian Allah Ta'ala dan kita lulus, menjadikan kita orang-orang yang beruntung. Sebagaimana ayat sudah kita sebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di akhir ayat ini Allah katakan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Itu orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat nanti.
Jadi dengan kesabaran kita ini akan membawa kebahagiaan di dunia, yang mana bahwa Allah sudah menjadikan setelah adanya kesulitan yang akan kita dapat kita hadapi, maka kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang kita akan rasakan, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat yang abadi nanti. Kemudian buah yang akan kita dapatkan ketika kita bisa terus istiqomah dalam sabar, menjalankan sabar takut kepada Allah Ta'ala, yaitu pahala orang-orang yang sabar ini akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala dari pahala-pahala yang orang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ibadalladzina amanu taqu rabbakum." Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, takutlah kepada Rabb kalian. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia ini, dia akan mendapatkan suatu kebaikan. Allah menyebutkan bahwa di sini orang melakukan kebaikan mendapatkan satu pahala, dan Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Wa ardullahi wasi'ah, dan Allah menyebutkan bahwa dunia ini Allah ciptakan begitu luas. Menunjukkan apa? Sebagai penghibur ketika kita mendapatkan musibah, jangan merasa sempit. Masih banyak jalan keluar. Maka kita harus berlapang dada, yaitu dengan Allah menyebutkan bahwa bumi Allah ini begitu luas. Kenapa kita harus merasa sempit? Kemudian dan kita terus melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Ta'ala dan bersabar atas itu, maka Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan surah Az-Zumar ayat 10. Dan Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang bisa sabar, yang bisa terus melakukan perintah Allah dan tidak melanggar perintah Allah Ta'ala, meninggalkan sunnah Allah Ta'ala dan berlapang dada dengan pahala yang tidak terhitung. Ayat sebelumnya tadi Allah menyebutkan, sebelumnya Allah mengatakan bahwa setiap pahala mendapatkan satu kebaikan dan lipat gandakan menjadi 700. Tetapi ketika orang tersebut sabar, Allah mengatakan waffas sabirun ajrahum bighairi hisab, bahwa pahala orang-orang sabar itu jauh dilipat gandakan, bahkan tidak terhitung. Kemudian apa yang kita dapatkan ketika kita betul-betul bisa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah dan takut kepada Allah, yaitu akan mendapatkan kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Kita melihat sudah ada buktinya bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat yang sebelumnya mereka bangsa tidak dikenal di dunia, bangsa yang hanya sebagai pengembala. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengajak para sahabat dan orang-orang beriman ketika itu untuk takut kepada Allah dan sabar untuk ketentuan Allah Ta'ala, melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala, akhirnya kaum muslimin ketika itu menguasai 2/3 di dunia di masa Umar bin Khattab. Dan Allah sudah menjanjikan ketika kita betul-betul takut kepada Allah dan sabar, pasti akan mendapatkan kejayaan kepemimpinan di dunia ini. Syaratnya yaitu dengan terus melakukan perintah Allah dan jangan sekali-kali melakukan yang dilarang Ta'ala. Dan itu janji Allah Ta'ala. Allah mengatakan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Dan kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Yahduna bi amrina, tetapi pemimpin yang betul-betul dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi ketika kita bisa bersabar atas setiap cobaan-cobaan di dunia ini untuk terus taat kepada Allah, akhirnya kita akan mendapatkan kepemimpinan tersebut kalau kita menginginkannya. Allah sudah mengatakan lamma sabaru, karena mereka bersikap sabar. Dan kalau kita lihat, Allah menyatakan nama ini perintah untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Bukankah kita juga tahu bahwa walaupun kadang orang dalam bermaksiat, ketika dia sabar dalam maksiatnya untuk melakukan apa yang diinginkan, cita-citakan, akhirnya dia dapatkan. Dia terus terkadang pebisnis kita lihat berhasilnya ketika kapan? Ketika dia sudah mampu menghadapi cobaan demi cobaan dalam bisnisnya. Nah, ini keutamaan kesabaran. Maka perintah sabar yang wajib tersebut adalah yang hakikatnya adalah sabar untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Berikutnya, apa yang kita dapatkan ketika kita betul-betul bisa istiqamah dalam takwaan kepada Allah, bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Awalnya memang berat. Untuk bisa istiqamah itu berat. Tapi ketika kita betul-betul jujur kepada Allah dan berusaha untuk sabar, taat kepada Allah dan meninggalkan yang dilarang Ta'ala, akhirnya Allah akan membantu kita setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dari mana Allah berfirman, wa atiullah wa rasulahu, taati Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, dan jangan kalian bercerai-berai, fatafshalu, dan kalian akan menjadi lemah, wa tadhhabu rihukum, wasbiru, dan Allah perintahkan pada kita untuk bersabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar, artinya Allah akan membantu orang-orang yang sabar tersebut. Kemudian apa yang kita dapatkan ketika kita senantiasa bisa bersabar kepada Allah Ta'ala, yaitu kesabaran itu adalah sebagai pertahanan yang kuat bagi seorang mukmin. Ketika bisa terbiasa untuk bisa melakukan perintah Allah dan meninggalkan dilarang Ta'ala dan berlapang dada setiap ujian demi ujian, akhirnya menjadi sesuatu pertahanan yang sangat kuat. Apapun bentuk tipu muslihat dari musuh tidak akan berpengaruh pada kita. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan, in tamsaskum hasanatun tasukum. Ketika kalian mendapatkan kebaikan, maka orang-orang kafir, orang-orang muslim, mereka akan menjadi sedih. Ketika kita mendapatkan kebaikan, maka orang kafir akan menjadi sedih. Wa in tusibukum sayyi'atu yafrahu biha. Dan ketika kalian mendapatkan keburukan, maka orang-orang kafir mereka akan bergembira. Nah, ini adalah bentuk tipu muslihat orang-orang yang diberikan oleh mereka kepada orang-orang beriman. Sehingga orang-orang kafir berusaha untuk bagaimana kaum muslimin tersebut menjadi sedih, menjadi hina. Tetapi Allah mengatakan, wa in tasbiru, kalau kalian betul-betul sabar untuk terus takut kepada Allah, meninggalkan dilarang Ta'ala, berlapang dada dengan segala ketentuan Allah Ta'ala, maka watattaqu, dan kalian takut kepada Allah. Itulah bentuk ketakwaan tadi sudah kita sebutkan. La yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya muslihat yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian itu tidak akan mempengaruhi kalian. Innallaha bima ya'maluna muhit, sungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka lakukan. Nah, ini adalah sebagai benteng pertahanan bagi seorang mukmin kepada Allah Ta'ala. Apapun bentuknya kita harus berserah diri kepada Allah, lapang dada dengan ketentuan Allah Ta'ala dan taat kepada Allah Ta'ala. Dan apalagi yang akan kita dapatkan ketika kita bisa bersabar untuk taat kepada Allah, akhirnya bahwa di akhirat nanti ketika kita masuk surganya Ta'ala, maksudnya orang-orang yang sabar kepada Ta'ala, semoga kita orang-orang yang sabar. Para malaikat akan mengucapkan salam kepada penduduk surga yang kenapa mereka masuk surga? Karena mereka sabar menuju dunia. Sebagaimana Allah mengatakan, mengabadikan ucapan nanti para malaikat di surganya Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Ar-Ra'd, salamun alaikum, selamat kepada kalian wahai penduduk surganya Allah Ta'ala. Maka para malaikat menyebutkan apa penyebab mereka dulu melakukan, apa yang mereka lakukan di dunia sehingga mereka bisa mendapatkan surga Ta'ala. Bima sabartum, sebab kalian dulu sabar di dunia. Ya. Jadi kesabaran kita untuk bisa tetap taat kepada Allah, ridho dengan ketentuan Ta'ala, inilah yang membawa kita yaitu mendapatkan kehidupan yang abadi dan kebaikan, yaitu surganya Allah Ta'ala. Dan berikutnya, apa yang kita dapatkan ketika kita bisa istiqomah dalam sabar ketaatan pada Allah, Allah akan mencintai kita. Allah akan mencintai orang-orang yang bisa tetap istiqomah taat kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kemudian di antara bentuk kesabaran, bentuk buah yang akan kita dapatkan ketika kita bisa sabar kepada Allah Ta'ala, bahwa Allah pasti memberikan yaitu surganya kepada orang yang sabar. Tadi kita sudah menyebutkan pengertian dari sabar. Maka di antara bentuk kesabaran juga yaitu ridho dengan ketentuan Allah SWT. Artinya apapun keadaan yang kita hadapi, tetap taat kepada Allah. Apakah kita dalam keadaan senang atau diuji dengan kesenangan, atau diuji dalam kesulitan menurut manusia. Maka di antara bentuk kesabaran itu hilangnya orang-orang yang kita cintai, dan kita bisa tetap sabar kepada Allah Ta'ala, taat kepada Allah, dan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Ta'ala. Maka kita akan mendapatkan surga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dikeluarkan oleh Imam Bukhari, idza talaitu 'abdi bihabibataihi, apabila aku telah menguji hambaku dengan hilangnya dua orang yang dicintai, awattuhu fasabar, maka kemudian dia tetap sabar, tetap taat kepada Allah, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala tersebut, awattuhu minhumal jannah, maka aku akan menggantikan dari dua tersebut surga. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan di antara nikmat yang paling besar diberikan Allah Ta'ala kepada seorang hamba, yaitu nikmat bisa bersabar hidup di dunia ini. Sebagaimana diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW, beliau adalah orang pemurah. Setiap ada yang meminta pasti memberikan, sehingga hilang habislah yang ada pada beliau. Maka karena selalu memberikan apa yang diminta oleh para sahabat, dan akhirnya beliau memberikan nasihat pada kita, sebagai nasihat pada kaum muslim ketika itu, dan juga kepada kita bagaimana seharusnya hidup di dunia ini. Yaitu Rasulullah SAW mengatakan, ma yakunu indi min khairin falan addakhirahu ankum, maka tidak ada lagi kebaikan dari harta, tidak ada lagi harta yang ada padaku, maka semuanya sudah berikan kepada kalian. Jadi Rasulullah SAW beliau menyebutkan bahwa tidak bisa lagi memberikan apa yang diminta karena sudah tidak ada lagi pada beliau. Kemudian beliau memberikan nasihat. Ya. Beliau katakan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang bisa menjaga kehormatannya, maka Allah pasti akan menjaga kehormatan orang tersebut. Artinya menjaga kehormatan dengan tidak meminta-minta kepada Allah, dengan tidak melakukan hal-hal yang diharam Allah Ta'ala, dengan berusaha mencari rezeki. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang bisa merasa cukup dengan rezeki yang telah Allah berikan pada dirinya saat itu, merasa cukup dan berterima kasih pada Allah, bersyukur kepada Allah, pasti Allah cukupkan dengan ada yang padanya tersebut, dengan syarat harta tersebut harus harta yang halal. Walaupun kecil kelihatannya, tetapi yang kecil tersebut menjadi banyak kebaikan. Allah penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, pasti demikian. Kemudian wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang bisa bersabar, berusaha untuk sabar. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan yatasabbar. Yatasabbar menunjukkan berusaha keras untuk bersikap sabar. Artinya kesabaran ini butuh usaha keras untuk bisa mendapatkan kesabaran tersebut. Wa may yatasabbar, siapa yang berusaha keras untuk bisa sabar, tetap taat kepada Allah, ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala tersebut, yusabbirullah, akhirnya Allah akan berikan nikmat kesabaran itu sendiri pada dia. Terasa ringan ketaatannya tersebut, dan terasa lapang dadanya menerima ketentuan Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'. Tidaklah seseorang diberikan nikmat Allah Ta'ala, nikmat yang paling baik dan yang paling luas, minas sabri, yaitu kecuali adalah sifat sabar.
Di sini Rasulullah SAW mengatakan sabar tersebut adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada hambanya. Oleh karena itu, saya berharap pada diri saya pada Allah Ta'ala dan kita semua agar termasuk orang-orang yang sabar untuk senantiasa taat kepada Allah SWT dalam berusaha mengerjakan seluruh perintah Allah Ta'ala dan mempelajari yang diharamkan Allah Ta'ala dan berusaha untuk meninggalkannya. Jangan sekali-kali kita melakukannya, dan ridho dengan ketentuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di dunia ini. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah.